Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbal wa bil islam madina wa bi Muhammadin sayyidina wa rasulullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat nikmat sehat yang diberikan kepada kita dapat berkumpul di ruang virtual ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam marilah sama-sama kita sanjung sajikan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Baik Bapak Ibu, di siang hari ini saya ucapkan ribuan terima kasih yang sudah berhadir di ruang virtual ini untuk saling sharing kita dalam materi budaya positif. Nah, secara tidak langsung Bapak Ibu, sebenarnya sehari-hari kita sudah menerapkan budaya positif di sekolah kita, seperti saat hari kita piket, kita salam siswa, kita sapa siswa, kita senyum pada siswa, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, merayakan hari-hari besar Islam atau pembiasaan positif seperti sholat duha berjamaah ataupun sholat zuhur berjamaah, baca yasin. Nah, itu juga merupakan sebuah budaya positif. Nah, akan tetapi Bapak Ibu, ketika kita sehari-harinya dalam mengajar siswa itu ada siswa yang bertengkar, bermasalah. Nah, kita juga mendisiplinkan mereka itu dengan disiplin-disiplin positif. Oleh karena itu nantinya bagaimana cara menyelesaikan disiplin positif ini tadi kepada siswa, bagaimana cara menerapkannya akan dipaparkan oleh dua rekan saya, yaitu Ibu Cici dan Ibu Masyitah. Kepada Ibu Cici, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ibu, saya akan menjelaskan, memaparkan tentang budaya positif. Saya suspend dulu ya. Masuklah. Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, ini adalah konsep inti budaya positif, itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, memotivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajarannya itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi itu apa? Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa. Nah, kebutuhan itulah yang berupa pengetahuan yang ada. Contohnya seperti gaya belajar, minat siswa, dan pemahaman terhadap pembelajaran. Nah, sehingga di sini para peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya. Seperti itu. Tapi tetap kembali ke untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terus kita lanjut mengkonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini ada ilusi pengontrol murid. Terus ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Lalu, kalau kelas 1, 2 bisa dalam bentuk emoji, kelas tinggi bisa pendapat yang ditanyakan. Saya rasa itu sudah mulai dilakukan. Dan juga Bu Cici, Bu Listi, saya lihat pun sudah banyak
membawa perubahan, begitu juga untuk teman-teman. Cuma di sini saya butuh masukan di mana ada perubahan lagi yang harus kita lakukan dari yang sudah kita lakukan. Tidak perlu banyak, 1 atau 2 saja. Kalau kita buat seperti gotong royong rutin per 2 minggu bisa Bu, setiap hari. Boleh. Misalnya Jumat Ya. bersih atau Sabtu bersih, seperti itu. Boleh, sangat bagus. Kita ambil di hari Jumat aja atau Sabtu. Sabtu kita biasa sering bentrok juga dengan KKG. Iya. Tapi Hari kalau Jumat kan sudah ada kegiatan baca Yasin Bu ya. Nah kan, apakah setelah bagaimana kalau kita buatnya di Sabtu? Misalkan kalau KKJ itu kan dilaksanakan per 2 minggu sekali. Jadi Iya. kita buat jadwalnya gotong royong di mana tidak ada jadwal KKJ seperti itu. Baik, ya. Itu sudah budaya positif, satu masukan, satu lagi. Kalau misalnya di sini kan kita lihat dari sikap-sikap anak, berarti karakter dia ini kan. Karena Iya. coba kalau kita lihat anak-anak aja sekarang itu kalau berjalan di depan guru itu masih berlari-lari. Maksudnya merubah karakter dia tuh menjadi bersikap lebih sopan lagi. Nah, itu dia. Anak itu akan menampakkan tingkah lakunya itu biasanya di jam istirahat sering. Kalau dia di dalam kelas itu mereka sewaktu menerima pembelajaran, mereka dalam posisi duduk atau bersama kawannya itu biasa tidak terlalu banyak, tetapi waktu sudah di jam bermain itu mereka akan menampakkan yang suka jahil, yang lagi lari sana lari sini, lewat di depan guru. Itu tadi seperti gotong royong itu juga bisa menampakkan karakter saling bantu sewaktu memanggil kawan itu dengan nada yang seperti apa, itu juga bisa kita masukkan karakter anaknya itu tadi. Baik, itu. Kalau ini ditambah lagi boleh Bu? Itu. Kalau biasa kan Sabtu kita biasanya senam aja ya kan Bu. Saya lihat sekolah lain tuh ya dari pengalaman lama. Sehabis senam tuh kita adakan makan bersama di lapangan gitu Bu. Jadi habis senam kita sarapan bersama gitu, entah seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Itu kayak mana tuh? Bisa? Bagaimana teman-teman? Makan bersama ya. Boleh Bu, itu kan selaras dengan ini juga kan Bu yang membawa bekal dari rumah. Membudayakan makanan sehat seperti itu kan bisa kita selaraskan gitu. Baik, untuk sesi ini sudah ada 2 budaya positif yang kita buat. Ini kan harus saling kita mengingatkan. Misalnya misal kita gotong royong, itu saling fokus guru kelasnya ke peserta didik. Disitulah ada yang bertanggung jawab, yang kerja terus, yang tidak. Disitulah main posisi kontrolnya itu tadi. Yang kedua juga sewaktu kita bawa anak ke lapangan juga seperti itu, tetapi kalau untuk bawa ke lapangan kita usahakan aja sebulan sekali, tidak usah setiap minggu. Mungkin maksud Bu kasih halaman ya, Bu kasih ya halaman. Kalau di halaman boleh setiap minggu karena itu memang untuk contoh makan makanan sehat. Iya. Berarti kalau untuk yang ke lapangan boleh sebulan sekali? Boleh, nggak apa-apa. Kita kan pengenalan alam luar. Iya, boleh. Jangan langsung di dalam saja. Jangan, apalagi kita lingkungan sekitar itu ada lapangan Merdeka, ada sebelah lapangan Merdeka itu bambu runcing. Ada tengok kantor-kantor besar, kantor wali kota, ada rumah tempat wali kota. Boleh kita. Jangan takut untuk berubah. Untuk minggu ini siapa aja untuk melakukan makan bersama, dan untuk minggu selanjutnya siapa kelas mana saja yang tidak ada kegiatan wajib seperti P5 itu tadi.
Dan bahkan untuk 1 dan 2 bulan ini pun kita banyak kegiatan di prestasi itu tadi, seperti BIMTEK dan kita buat acara lomba. Namun demikian, program ini tetap kita jalankan tidak secara utuh, tidak secara perfect, setidaknya untuk memulainya itu dulu kita coba. Memulainya itu tadi kita kan biasanya butuh untuk kebiasaan. Nah, kebiasaan itu tadi si anak peserta didik biasa makan bersama di hari Sabtu, biasa gotong royong, itu kan untuk membiasakan itu butuh waktu, nanti pasti ada hambatan ini dan hambatan itu. Itu kita biasakan dulu, arti kata kita juga sudah punya 2 budaya positif yang kita coba lakukan. Apapun kendalanya itu tadi akan nampak sewaktu kegiatan tersebut berjalan, seperti yang Bu Iin tanyakan bentrok dengan P5, kita coba nanti untuk membagi kelasnya itu tadi. Bagaimana Bu Iin? Yang lainnya ada lagi? Oke, boleh kita Bu. Boleh. Ya. Cuman ini pesan saya, tidak mesti Bapak Ibu, saya juga manusia biasa, kita saling mengingatkan. Apapun materi yang ada disampaikan hari ini melalui Bu Cici, Bu Tata, Bu Indah, Bu Listi, esoknya di guru-guru yang lain juga. Setiap ilmu, marilah kita mencoba untuk membawa perubahan. Walau cuman hanya satu yang berubah, satu cara yang berubah. Cobalah kita sama-sama saling mengingatkan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Saya juga minta tolong sama-sama kita apa yang udah oleh teman-teman kita untuk di kelas. Karena di kelas itu kan berperan penting Bapak Ibu untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa kita. Cuman yang disayangkan sekali itu adabnya itu sangat-sangat jatuh sekali. Jadi kita Bu, kita sama-sama gitu ya Bapak Ibu. Baik, saya rasa dari saya hanya ini saja. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin menyampaikan. Bagaimana Bapak Ibu? Saya kembalikan lagi ke Ibu Listi, silakan Ibu Listi. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Langsa, Ibu Kasih, yang sudah merefleksikan diseminasi positif budaya positif hari ini. Benar sekali ya Bapak Ibu ya, budaya positif itu tidak bisa dilakukan oleh 1-2 orang guru saja. Butuh keterlibatan seluruh stakeholder yang ada di sekolah untuk mewujudkan budaya positif ini. Baik, dengan berakhirnya, atau ada ditambah lagi Bu Cici, Bu Tata sebelum ditutup? Dokumentasi ya? Ya, oke, dokumentasi. Mohon Bapak Ibu aktifkan kameranya biar kita ambil dokumentasi untuk laporan Kombel. Ya, silahkan Bu Cici, boleh diambil fotonya. Oke, bentar ya. 1, 2, 3. Udah. Ada gaya lagi. Langsa. Oh, Langsa. 1, 2, 3. Ada lagi Bu Listi? Udah Bu Cici. Udah. Udah dapat semua ya Bu Cici ya? Dapat. Ya. Udah. Baiklah Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi dokumentasi tadi berakhir pula kenapa Kak Tata melambaikan tangan? Ya, berakhir pula kegiatan anak Bu Indah.
Berakhir pula kegiatan komunitas belajar kita hari ini dengan tema diseminasi budaya positif. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang virtual ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Tetap semangat. Semoga kita bisa berkolaborasi lebih baik ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Rama mau bertanya. Atau Bu Ningsi mau bertanya. Pak Rama langsung aktifkan kamera. Tidak ada yang mau bertanya ini. Kalau tidak ada, kita tutup aja ya Bu Cici, Bu Tata. Gimana? Mungkin ada Tutup dari aja. rekan-rekan kita yang mau bertanya, boleh dipersilakan Bu Listi. Udah Mengenai dipersilakan. budaya positif. Saya Bu ingin bertanya. Iya, Pak Rama silakan. Saya ingin bertanya, apakah perihal bahasa dengan anak-anak peserta didik, apakah sangat penting dalam budaya positif ini, Bu? Karena kan ada beberapa kosakata yang ketika kita sedang berinteraksi dengan anak-anak tuh kadang menurut kita itu adalah bahasa yang baik, ternyata itu bahasa yang kurang baik didengar oleh anak-anak. Kira-kira bagaimana itu, Bu? Baik. Ya, baik Bapak Rama, terima kasih pertanyaannya. Dari Bu Cici atau Bu Tata, ada yang mau menjawab? Atau saya coba jawab ya pertanyaan dari Pak Rama ya. Mungkin nanti dikuatkan oleh Bu Cici dan Bu Tata. Baik Bapak Rama, itu bahasa itu adalah sarana komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita miskomunikasi bisa timbul yang namanya perselisihan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam kaitannya dengan budaya positif, bahasa ini memiliki peran yang amat penting. Tapi bahasa itu jadi dia bukan cuma sebagai alat komunikasi, tapi dia mencerminkan sebuah nilai, sebuah norma dan sebuah sikap dalam suatu budaya. Nah, jadi itulah kita ini kan guru itu digugu dan ditiru. Jadi bahasa yang kita keluarkan kepada siswa itu mereka akan mencontoh seperti itu. Sikap kita akan dicontoh, kedisiplinan kita akan dicontoh. Jadi alangkah baiknya sebagai guru itu kita ucapkanlah bahasa-bahasa yang baik, bahasa yang sopan, tutur sapa yang sopan, disiplin seperti itu Pak Rama. Bagaimana Bapak Rama? Ataupun Siap, Bu. Ataupun ada tambahan dari Bu Cici dan Bu Tata? Tidak ada? Atau ada Bapak Ibu yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, kita masuk sesi dokumentasi aja. Gimana Bapak Ibu? Biar on kamera semua kita ini. Boleh, Bu, boleh. Boleh ya, Baraka. Tunggu dulu sebentar. Oh iya, Ibu. Boleh, Bu. Nah, baik. Jadi setiap ada kegiatan kita mau ada refleksinya dari setiap kegiatan itu tadi. Jadi untuk budaya positif di sekolah yang sudah kita sepakati itu apa untuk kita perbaikan ke depan? Bisa usulnya tolong. Budaya positif yang harus kita perbaiki atau kita tambah. Budaya positif kita sepakati itu kan ada kelas rendah dan kelas tinggi bisa pendapat dari peserta didik kita. Untuk kelas 1, kelas 2 yang sebelumnya tahun lalu Ibu kasih ya, itu budaya positifnya atau kesepakatan kelasnya itu dalam bentuk apa ya Ibu ya, gambar ya waktu itu ya. Tolong moodnya tuh.
Stikernya Gambar ya. Iya Bu, Menggambar dan mewarnai. poster gitu Bu, mewarnai. Ya, Menggambar dan Iya gambar. Budaya positifnya kan kita buat dari kayak emot itu ya kan, kayak gambar poster. emoji Iya ya. iya gambar Ya, kemarin. poster. senyum seperti yang disampaikan oleh Ibu Cici tadi, Ibu Tata dan juga Ibu Kasih, Ibu Listi ya. Uh, kalau kelas 1, 2 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu melihat sudah lurus belum mejanya, coba dirapikan dulu. Nah sebelum kita mulai belajar harus rapi dulu biar kita belajarnya nyaman ya kan. Nah dan hari ini siapa yang nggak datang? Jaki terus? Iya. Kemana mereka? Ada dapat kabar nggak? Ya kemarin kalau si Rizky masih sakit ya. Iya, kita selalu mendoakan teman kita agar cepat sehat dan bisa mengikuti belajar di sekolah. Gimana nih kabar anak ibu hari ini? Baik. Sudah pada sarapan? Sudah. Siapa yang belum sarapan? Kenapa belum sarapan? Kenapa anak ibu belum sarapan? Telat bangun. Ya udah nanti makan ya. Karena kita belajar ini memerlukan energi. Karena energi kita bakalan terkuras pada saat kita belajar itu. Dan hari ini kita mau buat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu apa namanya? Ketertiban pada saat kita mengikuti pembelajaran di kelas, ya kan? Nah, jadi Bu Diti ini punya post-it. Nah, jadi ini ibaratkan kertas perjanjian kalian, ya kan? Nah, contohnya bagaimana Bu? Misalnya pada saat belajar, anak-anak ibu nggak boleh bagaimana? Nggak boleh apa? Nggak boleh ribut. Terus pada saat guru menerangkan, anak-anak ibu harus bagaimana? Harus mendengarkan. Terus boleh nggak berkelahi? Tidak. Nah, jadi anak-anak ibu ini bakalan ibu bagi satu-satu. Ini ibaratnya surat atau kertas perjanjian anak-anak ibu. Jadi setiap anak-anak ibu harus menulis satu keyakinan kelasnya apa gitu ya. Tidak boleh misalnya tadi kayak contoh tadi tidak boleh bermain pada saat jam belajar. Buat namanya ya, buat namanya. Buat namanya, buat satu aja. Jangan banyak-banyak, satu aja.
pelan-pelan aja ya. Terus nih jalan-jalan juga. Boleh? Apa nak? Tidak boleh. Jalan-jalan saat jam belajar. Nah, kesepakatan yang keempat. Ini ada makan. Tidak boleh makan di dalam kelas. Hari ini Pak Guru tidak mengganggu teman. Ya, berarti kesepakatan yang keempat tidak boleh makan saat jam belajar. Terus yang kelima, tidak boleh berantem. Tidak boleh mengganggu di sama ya. Ya, berarti kesepakatan yang keberapa nih? Yang kelima tidak boleh apa? Tidak boleh bertengkar saat jam belajar. Nah, ini yang keenam. Lutfi, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi kesepakatan yang keenam adalah tidak boleh membuang sampah jika ada tamu di kelas jangan ribut. Nah, ini bagus sekali nih ya. Jika ada tamu yang datang, tidak boleh ribut. Ya, Ibu, inilah hasil dari kesepakatan kelas kita. Dan Bu Cici mohon bantuannya anak-anak Ibu, kerjasamanya untuk melaksanakan kesepakatan kelas yang telah kita buat. Supaya apa? Supaya pembelajaran kita bisa kondusif, berjalan dengan baik. Dengan baik, ya kan? Tanpa ada yang ribut, benar nggak? Nah, kalau misalnya nih kawannya nih lagi belajar dia jalan-jalan, itu perbuatan positif apa negatif? Berarti apa bahasanya yang cocoknya kita tulis? Tidak boleh berjalan-jalan pada iya. Nah, itu boleh.
yang sama. Nah, ini seperti Fadlan, tidak boleh berbicara saat jam belajar. Nah, ada berapa orang? Ini tidak boleh ribut. Ribut sama juga ya. Kita masukkan kemari ya. Terus tidak boleh berbicara sama juga punya si Akil. Terus ada siapa lagi? Ini juga Kaira. Terus ini juga Alfa. Ya, betul lah ya. Ini juga sama. Terus ini juga sama. Nah, ini banyak nih yang tidak boleh ribut, tidak boleh berbicara di dalam kelas. Tapi setiap belajar pasti ini terus. Oke, berarti kesepakatan yang pertama apa? Tidak boleh berbicara. Tidak boleh berbicara saat belajar. Iya, saat guru menjelaskan aja ya. Guru menerangkan. Nah, tambah lagi yang kedua. Di sini tidak boleh bermain. Tidak boleh bermain. Terus ada lagi nggak? Itu punya siapa tadi? Gibran. Ini tidak boleh main HP, sama aja kita jadiin satu ya. Tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh jalan-jalan. Tidak boleh. Ya, berarti yang kedua apa kesepakatannya? Tidak boleh bermain. Iya, tidak boleh bermain saat saat Ibu rapikan dulu mejanya, kursinya. Ibu absen dulu ya. Sakira, Nuriza, Putri, Nurtanio, Raisa. Iya, anak-anak. Hari ini kita ada kegiatan apa di musola? Anak perempuan yang tidak bawa mukena hari ini. Rara, kenapa Rara hari ini nggak mengikuti sholat duha? Nggak bangun. Terus? Nah, ya sudah. Nanti Rara selesai jam pelajaran, Rara jumpa Bu Cici ya ke kantor. Rara tahu nggak kenapa Bu Cici manggil Rara ke kantor? Kenapa Rara nggak ikutin sholat duha? Nggak bisa lupa bawa mukenanya. Jadi buru-buru pergi ke sekolahnya. Ya udah, saat ini Bu Cici maafin Rara nggak mengikuti sholat duha bersama teman. Tapi minggu depan jangan diulangin lagi ya. Ya kenapa? Karena nggak sesuai sama keyakinan kesepakatan yang telah kita buat. Nah, kesepakatan yang kita buat apa? Mengikuti sholat duha setiap hari. Iya, hari Sabtu. Udah, kali ini nggak apa-apa. Besok di minggu depan jangan diulangin lagi ya. Rara boleh naik kelas. Perkenalkan, nama saya Syakira Nuriza. Saya kelas 6B dari SD 3 Laksa. Saya merasa senang karena tidak dihukum atau dimarahin oleh Bu Cici karena tidak mengikuti
Rizky, Amara, tahu nggak kenapa Bu dipanggil Rizky sama Amara ke kantor? Kenapa? Iya, karena tadi ada keributan di kelas ya. Itu ibu mau tanya, itu sebenarnya itu pulpen siapa? Pulpen Amara. Iya Rizky, pulpen siapa sebenarnya Rizky? Pulpen Rizky, ini yang benarnya ini pulpen siapa? Pulpen Rizky apa pulpen Amara? Ini masih dua jawaban. Pulpen Rizky apa pulpen Amara? Rizky. Nah, tapi kenapa Amara tadi bilang itu pulpen Amara? Oh, jadi jangan diulangi lagi ya yang seperti tadi. Iya. Nah, kenapa Amara bisa nggak membawa pulpen di sekolah? Iya. Tahu nggak kesepakatan kelas kita apa di sini? Kalau ada teman yang saling membutuhkan, kita harus saling membantu. Jadi kalau yang seperti tadi ibu maafkan, tapi tidak boleh diulangi lagi, ya Rizky ya, karena sesuai dengan keyakinan kita, ya Rizky. Nah, coba, karena kan ibu selalu bilang kita itu adalah saudara, harus saling menyayangi, ya kan? Menyayangi sesama teman, harus saling menghormati. Nah, supaya tidak ada lagi keributan, coba saling bermaafan, salam-salaman. Nah, iya, nah, ibu boleh balik ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara dan nama saya Rizky. Kami dari kelas 6 SD Negeri 3 Langsa. Kami merasa senang ketika melakukan kesalahan berat di kelas, tidak dihukum oleh Cici. Kami hanya diberi nasihat untuk tidak mengulangi perbuatan kami dan akan melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Terima kasih Bu Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sisil, alhamdulillah dengan Bu Sisil memaparkan tentang budaya positif, saya lebih memahami tentang keyakinan kelas dan bagaimana menghadapi anak dengan restitusi. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Sisi atas pemaparannya tentang budaya positif, sangat luar biasa tentang materi hari ini, sehingga kami para guru bisa mengetahui tentang artinya budaya positif, dan semoga kedepannya kami para guru bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Terima kasih Bu Sisi, dadah.